Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah kelas 4 yang Ibu cintai? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Ina dalam pelajaran matematika. Untuk kali ini, hari ini kita akan mempelajari pecahan desimal. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, untuk kompetensi dasar pelajaran matematika hari ini adalah menjelaskan berbagai bentuk pecahan. Di sini kita akan belajar yaitu pecahan desimal dan hubungan di antaranya. Tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami bentuk pecahan desimal. Yang kedua, siswa dapat mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau campuran ataupun sebaliknya. Nah, pecahan desimal 0,23 dibaca 0,23. Nah, 0,23 ini adalah bentuk pecahan desimal. 0 nilai tempat satuan. 2 nilai tempat persepuluhan. 3 nilai tempat perseratusan. 0,5 dibaca 0,5. Ada tulisan 1,15 ditulis dalam angkanya angka 1,15. Bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal? Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan biasa atau pecahan campuran. Ada 1/10, itu disebut nama pecahan biasa. 1/100 juga pecahan biasa. 1/1000 juga termasuk pecahan biasa. Nah, di sini kita akan mengubah pecahan biasa ke desimal. 1/10. 10 nolnya hanya 1. Berarti dalam penulisan nanti mengubah ke desimalnya, karena 10 di belakang koma hanya 1, berarti 0,1. 1/100. 100 nolnya ada 2. Penulisan desimalnya nanti di belakang koma ada 2 angka, 0,01. 1/1000. 1000 nolnya ada 3. Di belakang koma penulisannya 3 angka, 0,001. Dalam mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, yang pertama nanti mengalihkan penyebut dengan bilangan berapapun yang nantinya hasilnya harus menjadi 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 dan seterusnya. Yang kedua, pembilangnya mengikuti dikalikan dengan bilangan yang sama juga pengkali penyebutnya. Oke, kita ya. Contoh, Ibu di sini punya soal 2/5. Nah, kita dalam mengubah ke pecahan desimal boleh ke per 10, boleh ke per 100, boleh ke per 1000. Lihat penyebutnya terlebih dahulu. Nah, 2/5. 5 kira-kira bisa diubah ke per 100 atau per 10 atau per 1000. Nah, kalau misalkan 5 bisa diubah ke per 10, maka kita diubah yang termudah dulu ya. Nah, dibagi berarti di per 10 dulu. Nah, sekarang 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Jadi 5 dikali 2, betul.
5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, karena penyebutnya dikali 2, maka pembilang pun harus dikali 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, hasilnya 2/5 dikali 2/2 adalah 4/10. 4/10 masih pecahan biasa. Nah, kita ubah ke pecahan desimal. Ingat tadi bahwa 1/10 di belakang koma hanya satu angka. Nah, ini sekarang 4/10 berarti 0,4. Itu pecahan desimalnya. Contoh soal yang selanjutnya. Ibu punya soal 3/4. Nah, 3/4. 4 dikalikan berapa supaya menjadi 10? Ya, betul, tidak bisa. Nah, coba kita sekarang ke 100. 4 dikalikan berapa supaya dapat hasilnya 100? Ini untuk penyebutnya dulu ya. 4 dikalikan 25. Betul. Hasilnya 100. Karena yang bawah dikali 25, maka yang atas pun pembilang dikalikan 25. Berarti 3 dikali 25 adalah 75/100. Nah, karena per 100 di belakang koma ada 2 angka. Jadi hasilnya 0,75. Pinter. Lanjut. Ada soal 7/20. 20 nggak mungkin dikali mendekati ke 10 ya, karena sudah lebih. Maka kita ke 100 sekarang. 20 dikali berapa hasilnya 100? Betul, dikalikan 5. 20 dikalikan 5 ada hasilnya 100. Karena penyebutnya dikalikan 5, maka pembilang pun harus dikalikan 5. 7 kali 5 adalah 35. Maka hasilnya 35/100. Nah, jangan terhenti di 35/100 ya, belum selesai itu masih pecahan biasa. Maka diubah ke desimalnya adalah 0,35. Oke, lanjut. Ibu punya soal lagi, 4/25. Dikalikan berapa supaya jadi 100? Karena 10 tidak mungkin ya. Nah, berarti 25 dikali 4. Hasilnya 100. Nah, penyebutnya pun dikalikan 4. 4 dikalikan 25 dikalikan 4 hasilnya 100. Yang pembilangnya 4 dikalikan 4 hasilnya 16. Berarti 16/100. Nah, 16/100 desimalnya adalah 0,16. Nah, sekarang 1/8. 8 dikalikan mendekati 10 tidak bisa ya. Ke 100 juga tidak bisa. Nah, di sini untuk 8 itu bisa ke per 1000. Nah, harus diingat nih. Hanya per 8 dikalikan 125 itu hasilnya 1000. Nah, ya. Nah, 8 tidak bisa ke 10, tidak bisa ke 100. Berarti yang atas pun, yang pembilang pun dikalikan 125. Hasilnya adalah 125/1000 karena 8 dikali 125 adalah 1000. Nah, ini di belakang koma per 1000 ada 3 nolnya. Berarti di belakang koma harus 3 angka. Hasilnya adalah 0,125. 0,125. Nah, kalau ada soal 17/100, nah di sini udah penyebutnya sudah 100, tidak usah diubah dulu ya, langsung saja maksudnya tidak usah dikalikan dulu, tapi langsung aja diubah karena sudah per 100. Di 100 di belakang koma 2 angka, hasilnya adalah 0,17. Pinter. Kita lanjutkan lagi. Nih, 2/5. Ini adalah pecahan campuran. Nah, ya kan? 2/5 adalah pecahan campuran. Kalau ada soal pecahan campuran mau diubah ke pecahan desimal, pecahan campurannya harus diubah ke pecahan biasa dulu. Seperti bahasa kemarin sudah kita bahas, untuk mengubah ke pecahan biasanya adalah berarti 2 dikalikan 5 dulu kan? 2 dikalikan 5, 10. Tambah 2,
12. Berarti 2/5 pecahan biasanya adalah 12/5. Nah, sekarang dikalikan berapa nih supaya kita bisa menemukan desimalnya? 5 dikalikan mendekati 10 bisa, yaitu dikalikan 2. 5 dikalikan 2 hasilnya 10, 12 dikalikan 2 hasilnya 24. Nah, hasilnya adalah 24/10. Karena per 10 di belakang koma harus satu angka. Jadi 24/10 desimalnya adalah 2,4. Ya, ingat-ingat 2,4. Bukan 0,24. Kalau 0,24 itu per 100. Ini bawahnya adalah 10 ya, penyebutnya per 10 berarti di belakang koma hanya satu angka yaitu 2,4. Nah, sekarang bagaimana kebalikannya? Mengubah pecahan desimal ke biasa atau ke pecahan campuran. Kita diubah dibalik lagi ya. Langsung aja ke soal nih. Ada 0,6. 0,6 berarti syarat yang pertama dari desimalnya harus diubah dulu ke pecahan biasa. 0,6 di belakang koma satu angka pasti per 10, berarti 6/10. Nah, selanjutnya 6/10 sudah betul, tetapi alangkah lebih baiknya lagi harus sampai sesederhana mungkin ya. Kalau masih bisa disederhanakan dulu ya. Baru itu hasilnya adalah hasil akhir. Nah, sekarang 6/10 bisa disederhanakan, yaitu dibagi. Sama ya, pembaginya harus sama. Penyebut sama pembilang harus sama. Misalkan di sini 6 dibagi 2 bisa. 10 dibagi 2 juga bisa. Nah, 6 dibagi 2 dapat 3 ya. 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, hasilnya adalah 3/5. 3/5 sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, berarti 0,6 itu diubah ke pecahan biasanya adalah 3/5. Gitu ya. Udah sampai 3/5 selesai. Nah, selanjutnya 0,25. 0,25 di belakang koma 2 angka. Oh, pasti per 100. Berarti tulisnya adalah 25/100. Belum selesai sampai di situ, disederhanakan. Nah, menyederhanakan pecahan itu menggunakan bilangan-bilangan prima. Boleh 2, boleh 3, ya, boleh 5, boleh 7. Nah, itu pembagi-pembaginya. Tapi syaratnya harus sama, pembilang sama penyebut harus sama. Nah, sekarang 25 dari terkecil itu dibagi 5 bisa. 100 dibagi 5 bisa. Nah, kalau dibagi 2 tidak bisa ya 25-nya. Dibagi 5 juga bisa. Dibagi 7 tidak bisa. Nah, ini Ibu di sini langsung dibagi 25 karena 100 itu bisa dibagi 25. Dari yang kalian boleh dari 2, dari 3, dari 5 dirunut ya, boleh silahkan ya. Pembaginya. Tapi di sini karena melihat bahwa 100 bisa dibagi 25, maka kita langsung aja nih 25 dibagi 25. 25 dibagi 25 adalah hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi 0,25 pecahan biasanya adalah 1/4. Nah, 0,250. Nih, sekarang yang atas 0,25, yang bawah 0,250. Nah, karena di belakang koma itu 3 angka, makanya per 1000 ya. Berarti 250/1000. Kita bagi lagi. Sama boleh dibagi 2, dibagi 5, dibagi 7, silahkan ya. Tapi di sini sudah terlihat jelas bahwa 10.000 pasti bisa dibagi 250. Nah, berarti yang atas pun dibagi 250. Nah, hasilnya 1/4. Sama ya, hasilnya sama yang atas. Tapi pengertiannya berbeda. Nah,
Nah, baik. Selanjutnya, Ibu punya soal 1,15. 1,15. Ini di belakang koma 2 angka. Pasti per 100. Nah, tapi angkanya ada 3. Ada 1, ada 5 ya. Nah, berarti penulisannya 115 per 100 ya. Jangan per 1000 karena di belakang koma hanya 2 angka. Tapi per 100. Nah, kita bagi juga sama. Dibagi 2 nggak bisa. 115 itu tidak bisa dibagi 2. Oke, kita kebagi 5. 115 dibagi 5 dapat 23. 100 dibagi 5 dapat 20. Nah, di sini pecahannya adalah 23 per 20. Sampai di sini saja belum selesai. Ingat bahwa syaratnya pecahan biasa bisa diubah ke pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, sekarang lebih besar daripada penyebut ya, pembilangnya 23 lebih besar dari 20. Maka kita ubah ke pecahan campuran. 23 dibagi 20 dapat 1. Masih ada sisa 3 per 20 penyebutnya ditulis. Berarti hasilnya adalah 1, 3 per 20. Ya. Nah, kalau ada soal 0,13. Di belakang koma 2 angka. Berarti per 100. 13 per 100. Nah, 13 dibagi 2 tidak bisa. Dibagi 3 juga tidak bisa. Dibagi 5 juga tidak bisa. Ini hanya bisa dibagi 13. 13 hanya bisa dibagi 13 juga. Tapi 100-nya tidak bisa dibagi 13. Maka sudah sampai di sini saja. 13 per 100 itu sudah betul ya. Berarti 0,13 itu pecahan biasanya adalah 13 per 100. Nah, jadi cara mengubah pecahan desimal ke biasa atau campuran itu yang pertama, ubah terlebih dahulu pecahan desimalnya ke pecahan biasa. Yang kedua, sederhanakan sampai sesederhana mungkin. Dibagi dengan bilangan yang sama, pembilang maupun penyebutnya, sampai tidak bisa dibagi lagi. Jika sudah sampai akhir, tidak bisa dibagi lagi, ternyata pembilang lebih besar daripada penyebut, maka diubah ke pecahan campuran. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Terus berlatih di rumah karena matematika tanpa berlatih tidak bisa ya. Nah, makanya ada hadis bahwa bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah dalam setiap urusan, serta janganlah berkali-kali engkau merasa lemah. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi harus bersungguh-sungguh supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita bisa, dan tentunya kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini untuk matematika kalau hanya dilihat tanpa berlatih tidak bisa ya. Nanti Ibu akan berikan latihan soalnya, silakan dikerjakan. Terima kasih banyak sudah menyimak video hari ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Tetap ya, kita belum berakhir, belum selesai penyakit, belum berakhir penyakit wabah yang melanda bangsa Indonesia ini. Tetap harus menjaga 5M, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, memakai masker dan mencuci tangan. Tentunya juga banyak makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Ya, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Selamat berlatih. Kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.